Kaisar Perang, Bab 141-150. Bab 141. Changmo, Novel Tun. Gurong terbang sangat jauh menuju ke tengah dan bertarung dengan beberapa bis, namun ini jauh lebih baik daripada dia bernasib sama seperti Tang Yu. Tangan yang patah memang dapat disembuhkan, namun rasa malu akan hal itu benar-benar tak tertahankan. Bagaimana mungkin alkemis jenius sepertinya mendapat penghinaan semacam itu? Asalkan dia dapat melewati ini selama 1 bulan, maka Xiao Yuan tidak akan bisa menyentuhnya jika di luar. Gurong melihat ke depan dan melihat seseorang yang terbang ke arahnya, namun semakin orang itu mendekat, auranya yang mengerikan mulai terasa tidak normal dan menekannya secara maksimal. Gurong tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya dan sosok itu berhenti di depannya. Sisik di tubuhnya membuatnya terlihat menakutkan dan aura membunuh terlihat sangat berbahaya. Aku adalah alkemis dari Menara Pil. Siapa kau katakan padaku? Tubuh Gurong gemetar ketakutan dan ketakutan. Changmo tersenyum dan menunjukkan taringnya. Dia perlahan terbang ke arah Gurong dan auranya sangat menindas. Gurong tidak dapat bergerak dari tempatnya dan berpikir kalau dirinya sedang dalam bahaya. Asteristus, asteris. Tangan Changmo menembus dada Gurong dan menghancurkan jantungnya, kukunya yang tajam dipenuhi dengan darah dan menunjukkan ekspresi yang jijik. Hahaha, orang yang akan mati tidak perlu tahu nama tuan ini, tenang saja, aku akan mengirim mereka semua menemanimu di neraka. Changmo melempar tubuh Gurong ke atas langit dan ki yang kuat mulai menekannya. Mayat Gurong meledak di atas langit dan tempat itu dipenuhi hujan darah. Organ dalam Gurong mulai berjatuhan dan pemandangan ini terlihat sangat menjijikan. Changmo tersenyum dengan puas dan melesat ke depan. Dia tidak akan berhenti di sini begitu saja dan akan memuaskan rasa haus darah di dalam hatinya. Di sisi lain Xiao Yuan berkumpul dengan saudara yang lainnya. Saat ini tidak ada dari mereka yang pergi dari tempat itu dan terdapat ratusan tuan muda dari keluarga yang berbeda. Xiao Kang dan Xiao yang sangat terkejut mendengar kebenaran dari Xiao Yuan yang sebenarnya. Namun Xiao Dong juga menjelaskan alasan di balik dia melakukannya dan mereka berdua memahami maksudnya. Qin Yue selalu menempel kepada Xiao Yuan dan sangat sulit untuk mencari ketenangan, namun Qin Yue merasa tidak senang karena musuhnya diam-diam juga memiliki rencana yang tidak menyenangkan. Yun Suang diam-diam mencari kesempatan untuk mengenal Xiao Yuan. Jika dia bisa mengambil hatinya dan menjadikannya suaminya, maka ini adalah berkah untuk keluarga kerajaan Yun. Awalnya dia mencoba untuk mendekati Yelin karena potensinya yang luar biasa. Keluarga Xiao memang yang terbaik untuk saat ini, namun keturunan mereka memiliki bakat yang buruk dan Yun Suang berpikir kalau di masa depan keluarga Xiao akan digeser oleh keluarga Ye. Tapi itu dulu sebelum Xiao Yuan menunjukkan kekuatan dan bakatnya, terlebih patriark keluarga Xiao sudah diputuskan, yaitu Xiao Kang. Jadi hal ini merupakan sebuah kesempatan. Jika Xiao Yuan akan menjadi suaminya, maka di masa depan dia bisa membawanya ke dalam keluarga kerajaan Yun dan menggantikan ayahnya sebagai raja. Namun setiap kali dia ingin berusaha, Qin Yue selalu menghalanginya. Yun Suang sedikit kesal dengan hal ini. Jika dia bisa menyingkirkannya dari Xiao Yuan, maka dia tidak akan ragu untuk bertarung. Suamiku, kapan kita akan menikah? Satu hal lagi, pastikan untuk mengadakan perayaan yang besar, kata Qin Yue dengan semangat. Asterista, asteris. Xiao Yuan menjentikkan jarinya ke dahi Qin Yue dan berkata, masih terlalu cepat untuk memanggilku seperti itu, aku belum menerimamu, kau tahu. Pergilah dan berlatih, jangan ganggu aku yang sedang beristirahat. Kau sangat jahat, bagaimana bisa kau memperlakukan wanita seperti ini? Kata Qin Yue dengan kesal. Ketiga saudara Xiao Yuan sangat iri melihat hal ini, bahkan mereka belum satupun mendapatkan wanita dan hanya berkenalan sebagai bentuk formalitas. Namun sekarang keindahan seperti Qin Yue diabaikan dan bahkan Yun Suang menaruh ketertarikan padanya. Xiao Kang terbatuk dan berkata, Xiao Yuan, lebih baik bagimu untuk tetap bersama Nona Qin Yue, lihatlah sekumpulan wanita yang melihat ke arahmu. Jika Nona Qin Yue pergi, takutnya mereka akan mengerumuni dirimu seperti serigala yang melihat daging. Xiao Yuan menghela nafas dan berpikir kalau kakaknya tidak berbohong. Setelah dia menunjukkan jati dirinya, maka akan lebih banyak orang yang berusaha untuk mendekatinya. Hal ini akan merepotkan untuk mengurus mereka satu persatu dan mau atau tidak dia harus menggunakan Qin Yue. Xiao Yuan meliriknya dan sepertinya dia sangat kesal dengan perkataan kasar yang dia katakan. Kenapa kau melihatku? Bukankah kau menyuruhku pergi? Qin Yue terlihat kesal dan berniat untuk pergi. Namun Xiao Yuan menarik tangannya dan membuatnya untuk tetap duduk. Dia menjatuhkan kepalanya di paha Qin Yue dan tidur dengan santai. Jangan pergi, aku hanya bercanda. Jika kau selalu marah, maka kau juga akan cepat tua. Di masa depan tidak akan ada lagi pria yang melirikmu. Biarkan aku istirahat dan jaga aku dengan baik, kata Xiao Yuan dengan santai. Dasar pria yang tidak tahu malu. Qin Yue mengusap wajah Xiao Yuan dan merasa senang dengan hal ini. Penampilan Xiao Yuan juga tidak terlalu buruk dan dia sungguh bingung kenapa dirinya bisa jatuh di tangan pria sialan ini. Bab 142. Lari. Xiao Yuan membuka matanya dan buru-buru berdiri. Qin Yue yang melihat hal ini sangat terkejut dan bingung dengan reaksi Xiao Yuan. Ada apa? Tanya Qin Yue dengan penasaran.
Xiao Yuan mengabaikan perkataan Qin Yue dan melihat ke atas langit. Bing keluar dari dalam liontin dan berkata, "Nak, ada aura membunuh yang kuat bergerak ke arahmu. Kekuatannya tidak lemah dan aku merasakan darah dari ular naga, berhati-hatilah." Walaupun ini bukan naga sejati namun ular naga masih memiliki garis keturunan yang tidak murni. Xiao Yuan mengangguk dan berteriak, "Kalian semua pergi dari tempat ini. Hancurkan token kalian dan kembali ke kota awan." Semua orang yang mendengar peringatan dari Xiao Yuan menjadi bingung, namun sebelum mereka menanyakan penyebabnya tiba-tiba sebuah sosok di atas langit memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Ye Lin dan Tang Yu merasakan penindasan yang luar biasa dari aura ini. Chang Mo hanya menunjukkan senyumnya dan tidak sabar untuk bermain dengan ratusan orang ini. Chang Mo perlahan turun dan melambaikan tangannya, sebuah telapak tangan yang terbentuk dari Qi melesat langsung ke arah kerumunan orang. Asteris boom, asteris. Puluhan orang mati di bawah tekanan dari telapak tangan Chang Mo dan menjadi genangan darah. Aura membunuh Chang Mo meledak dengan gila dan membuat semua orang merasa ketakutan. Yun Suang melihat ke arah Ye Lin dan sangat terkejut, bahkan Ye Lin merasa sangat suram dan tubuhnya bergetar hebat. Setidaknya orang yang menyerang mereka adalah ahli tingkat penciptaan lapisan kedua atau mungkin lebih hebat. Hahaha, siapa di antara kalian yang mau mati duluan? Tuan muda ini sungguh sangat bosan. Chang Mo melihat ke arah Ye Lin dan Tang Yu dengan ganas. Chang Mo berpikir kalau mereka adalah yang terkuat di tempat ini dan segera dia melaju ke arah mereka. Tangan kanannya diselimuti aura merah yang mengerikan dan membentuk cakar yang tajam. Chang Mo berniat untuk membunuh mereka semua dan memuaskan dirinya. Asteris klang, asteris. Xiao Yuan muncul di depan Chang Mo dan menghadangnya. Dia menahan cakar dari Chang Mo menggunakan pedang dewa petir dan terseret ke belakang. Xiao Yuan terlempar sangat jauh dan tubuhnya menabrak tebing dengan keras. Chang Mo sedikit kesal dengan Xiao Yuan yang mengganggu dirinya yang akan membunuh. Ye Lin yang melihat Chang Mo teralihkan berlari menjauh dan yang lainnya mengikutinya. Xiao Kang dan yang lainnya sedikit merasa ngeri. Qin Yue merasa sangat marah mengeluarkan artefak panah miliknya. Qin Yue menarik busurnya dan melepaskannya ke arah Chang Mo. Anak panah yang dilapisi dengan angin yang tajam memancarkan aura membunuh yang kuat. Semut lemah yang tidak tahu batasannya. Chang Mo mengangkat satu jarinya dan menahan anak panah Qin Yue dengan santai. Segera dia mendorong anak panah itu kembali dan anak panah itu berbalik menyerang ke arah Qin Yue. Semua orang tidak bisa menahan keterkejutannya dan terlihat sangat panik. Namun sebuah ki pedang tiba-tiba muncul dan menghancurkan anak panah yang bergerak ke arah Qin Yue. Chang Mo tersenyum dan melihat ke arah debu asap, dia tidak menyangka kalau akan ada seseorang yang dapat bermain dengannya. Xiao Yuan perlahan keluar dan pakaian yang digunakannya rusak parah. Aura merah yang dimiliki Chang Mo sangat berbahaya dan daya hancurnya sangat mengerikan. Jika bukan karena Xiao Yuan melapisi tubuhnya menggunakan ki miliknya, takutnya dia akan menderita di bawah cakar milik Chang Mo. Hei, kau perlu melewati mayatku terlebih dahulu sebelum menyentuhnya. Auramu itu sama sekali tidak asing namun jauh lebih hebat dari yang pernah aku lawan. Apakah kau berasal dari kelompok penyembah naga? Tanya Xiao Yuan dengan dingin. Chang Mo tersenyum dan berkata, sepertinya kau tidak sengaja melawan salah satu eksperimen kami. Kau benar, aku adalah salah satu petinggi di kelompok penyembah naga Chang Mo. Karena kau memiliki sedikit kualifikasi maka sebutkan namamu. Setidaknya aku akan mengingat namamu sebelum kau mati, ya. Walaupun pada akhirnya aku melupakannya. Tuan muda keempat dari keluarga Xiao, anak dari Xiao Rong dan Huyan. Namaku adalah Xiao Yuan, ingat baik-baik namaku, karena ini adalah nama yang nanti akan membunuhmu, kata Xiao Yuan dengan tegas. Chang Mo mengerutkan keningnya dan kekuatan jiwa yang kuat meledak dari tubuhnya. Xiao Yuan yang melihat hal ini juga mendesak kekuatan jiwa miliknya. Kedua hal ini saling bertabrakan dan menciptakan gelombang kekuatan jiwa yang sangat kuat. Semua orang merasakan sakit di kepala mereka dan memuntahkan seteguk darah. Saat ini jiwa mereka seolah sedang dicabik-cabik dan hal ini sangat menyiksa untuk mereka. Xiao Yuan mengirimkan pesan kesadaran ilahi miliknya kepada semua orang selain Chang Mo, pergi sekarang juga. Aku tidak memiliki keyakinan untuk 100% menang melawannya. Jika kalian tetap di sini maka hanya akan ada kematian yang menunggu kalian. Pergi ke kota awan dan aku akan menahan monster ini. Tanpa pikir panjang semua orang mengeluarkan token pemindahan dan menghancurkannya. Segera arai muncul di bawah kaki mereka dan satu persatu mereka dipindahkan ke kota awan. Qin Yue sedikit ragu untuk meninggalkan Xiao Yuan sendiri dan menghadapi monster ini. Tetapi Xiao Dong berusaha meyakinkan bahwa jika mereka tetap di sini mereka hanya akan menjadi beban bagi Xiao Yuan. Selama Xiao Yuan memiliki token pemindahan maka semuanya akan baik-baik saja, maka pilihan terbaik yang mereka miliki sekarang adalah lari demi keselamatan nyawa mereka. Bab 143. Abaikan mereka dan lawan aku. Chang Mo melihat sekitarnya dan terkejut melihat semua orang menghilang, namun beberapa masih belum menghancurkan tokennya dan masih berjuang. Apakah kalian pikir bisa pergi? Chang Mo berniat untuk menyerang mereka yang belum pergi namun Xiao Yuan tidak akan membiarkan Chang Mo bertindak sesuka hatinya. Xiao Yuan terus mendesak kekuatan jiwanya dan jika Chang Mo teralihkan sedikit saja maka dia akan mendapatkan luka yang fatal pada laut kesadarannya.
Chang Mo berpikir bahwa Xiao Yuan tidak akan mampu bersaing dalam kekuatan jiwa dengannya, karena basis kultivasinya berada satu lapisan di bawahnya. Namun Xiao Yuan terus memberinya kejutan dan kekuatan jiwa miliknya dapat diimbangi olehnya dengan santai. Chang Mo sama sekali tidak membenci hal ini dan semangat bertarungnya benar-benar sangat membara. Selain Xiao Seng, aku pikir keluarga Xiao diisi dengan sekumpulan sampah. Namun penilaian kami ternyata salah. Aku Chang Mo mengakui kekuatanmu, sayangnya kau akan mati di sini. Chang Mo terlihat sangat bersemangat dan fokusnya hanya tertuju kepada Xiao Yuan. Persetan, dengan pengakuan darimu, sangat jarang menemukan lawan yang kuat sepertimu. Lebih baik kau fokus padaku. Jika perhatianmu teralihkan maka ini tidak akan menyenangkan. Xiao Yuan sedikit memprovokasi agar Chang Mo tidak menyerang mereka yang masih ada di sini. Ye Lin yang melihat hal ini tidak bisa menahan kekesalan di dalam hatinya dan kekagumannya pada Xiao Yuan. Bahkan di hadapan musuh yang kuat dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan memprioritaskan keselamatan orang lain, berbeda dengannya yang tidak bisa menyingkirkan ketakutan akan kematian. Apanya yang jenius nomor satu, semua ini hanya sebuah lelucon. Kembalilah hidup-hidup, jika kau mati di sini maka aku tidak akan bisa membalas kekalahanku di masa depan. Ye Lin menghancurkan token di tangannya dan menghilang dari tempatnya. Di sisi lain di kediaman keluarga Xiao semua orang sangat terkejut dengan kemunculan Chang Mo. Saat ini mereka dilanda kepanikan dan kemarahan terlihat jelas di wajah mereka. Ketiga patriark diperintahkan oleh masing-masing kepala keluarga untuk mengirim bantuan. Hal ini bukan lagi acara bertahan hidup. Kelompok penyembah naga sudah bergerak dan pastinya ini bukanlah hal yang baik. Bagaimana mungkin mereka bisa campur tangan dalam hal ini? Seharusnya kita mengawasinya secara pribadi. Membutuhkan waktu 1 minggu untuk kita sampai di kota awan, semuanya akan terlambat sebelum kita sampai di sana. Tang Ru berkata dengan cemas. Tenanglah, perhatikan baik-baik, bocah Xiao Yuan itu sudah mengambil tindakan yang tepat dan mengulur waktu demi menyelamatkan banyak nyawa. Jika monster itu membawa banyak orang seharusnya dia akan melakukan penyergapan, namun dia hanya melakukan seorang diri. Ini menandakan bahwa monster itu hanya melakukan semua ini sendirian dan tidak membawa orang lain. Kata Ye Sun dengan dingin. Benar, selama mereka bisa lari ke arah tempat ini maka mungkin mereka masih bisa selamat. Tang Ru berkata dengan jujur dan melihat harapan yang besar. Namun Xiao Seng hanya menunjukkan ekspresi yang dingin dan aura membunuh mulai bocor. Xiao Rong berjalan keluar aula dan berniat pergi ke kota awan. Xiao Yuan memang melakukan tindakan yang terpuji, namun jelas bahwa Xiao Yuan bukanlah lawan bagi Chang Mo. Xiao Yuan sama saja mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang yang tidak ada artinya di mata Xiao Seng. Xiao Seng, percayalah padanya, dia kuat dan kami berhutang pada cucumu itu. Jika dia memutuskan untuk tetap tinggal maka cucumu itu pasti memiliki cara untuk keluar dari situasi ini. Lebih baik kita melihat pertarungan mereka dengan tenang. Kata Ye Sun dengan jujur. Pergi sekarang pun tidak ada artinya sama sekali, biarkan Xiao Ra dan lainnya yang mengatasinya. Xiao Seng tidak bisa berhenti melihat gambar di depannya. Benturan dari kekuatan jiwa Xiao Yuan dan Chang Mo perlahan mulai mereda. Saat ini hanya ada mereka berdua yang berada di tempat itu dan aura mereka meledak dengan gila. Sebelum kita bertarung aku ingin bertanya satu hal, apa tujuanmu yang sebenarnya? Jika kau ingin menyergap kami maka kau tidak akan melakukannya sendiri, jadi aku dapat menyimpulkan bahwa tujuanmu pasti sesuatu yang lain bukan? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Chang Mo tersenyum dan berkata, setidaknya otakmu itu bukan sebuah pajangan. Tujuanku adalah menyebarkan teror bagi kalian dan meratakan kota awan. Kau terlalu naif, hanya dengan dirimu sangatlah mustahil untuk melakukannya. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Siapa bilang kalau aku yang akan menghancurkan kota awan? Kata Chang Mo yang tersenyum licik. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan berkata, apakah kalian memiliki kultivator tingkat origin dan menyuruhnya untuk menghancurkan kota awan? Kelompok penyembah naga memang memilikinya, tapi itu terlalu berlebihan jika membuat mereka keluar. Chang Mo berkata dengan santai. Bab 144. Jumlah tidak menentukan hasil. Xiao Yuan sangat terkejut mendengar hal ini. Sejak kapan mereka berdiri dan jika ada kultivator tingkat origin di belakang mereka bukankah kelompok penyembah naga sekuat salah satu keluarga utama? Chang Mo yang melihat Xiao Yuan yang sedang berpikir tersenyum seperti iblis. Segera dia melesat ke arah Xiao Yuan dan kedua tangannya diselimuti aura merah. Cakar merah mulai terbentuk dan aura membunuh Chang Mo meledak dengan gila. Xiao Yuan yang melihat hal ini tidak tinggal diam, dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke arah Chang Mo. Kedua cakar itu ditahan menggunakan pedang Dewa Petir dan aura yang kuat mulai mengamuk ke segala arah. Keduanya mundur secara bersamaan dan Xiao Yuan tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Aliran petir emas terlihat di pedangnya dan Xiao Yuan mengejar ke arah Chang Mo. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan setiap gerakannya menciptakan ledakan yang besar. Chang Mo terlihat jauh lebih bersemangat dan seiring berjalannya waktu serangan yang dilakukan Xiao Yuan menjadi semakin kuat. Hal ini memacu semangat bertarungnya dan dia tidak menyangka akan menemukan lawan yang bagus. Asteris boom, 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 asteris.
Ledakan terus-menerus terdengar dari atas langit dan membuat medan di sekitar mereka hancur di bawah penindasan mereka. Xiao Yuan merasa sangat kesal karena pertahanan Chang Mo yang sulit untuk ditembus. Hahaha, pedangmu itu memang berbahaya, jika itu orang lain aku tidak yakin mereka akan baik-baik saja. Namun sisik di tubuhku bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan dengan kekuatanmu yang masih lemah. Kata Chang Mo dengan jijik. Xiao Yuan mundur dan memutar pedangnya, bisa atau tidak aku akan tetap melakukan yang terbaik, bahkan batu yang kuat bisa hancur dengan tetesan air yang terus jatuh. Bukanlah hal yang mustahil jika aku menyerangnya terus-menerus. Chang Mo tersenyum dan berkata, semakin kau berjuang maka semakin ingin aku membunuhmu dengan tanganku. Namun waktunya sudah hampir habis dan mari kita selesaikan dengan cepat, teknik bayangan ganda. Aura di tubuh Chang Mo meledak dengan gila dan aura merah di tubuh Chang Mo mulai terpisah, sebuah sosok bayangan merah terbentuk dan auranya sama sekali tidak di bawah Chang Mo. Bayangan merah itu melesat ke arah Xiao Yuan dengan momentum yang ganas, tinju yang ganas diarahkan langsung kepadanya. Kecepatan ini membuatnya tidak dapat bereaksi dan tinju itu mengenai dadanya. Asteris bang, asteris. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan tubuhnya terlempar ke bawah menabrak tanah. Kekuatan dari bayangan ini sangat luar biasa dan awalnya Xiao Yuan mengira ini hanyalah sebuah teknik ilusi. Tapi siapa yang menyangka kalau bayangan ini terbentuk dari aura Chang Mo dan kekuatannya tidak jauh di bawahnya. Hehehe, kau mungkin memiliki keterampilan yang hebat dalam bertarung, bahkan refleksmu dapat menahan serangan yang aku lakukan. Namun jika kau menghadapi dua orang seperti diriku, apakah kau masih memiliki kesempatan untuk menang? Chang Mo terlihat sangat percaya diri. Aura membunuh Chang Mo terlihat sangat kuat dan rasa haus darah di dalam hatinya sangat luar biasa tidak tertahankan. Bagaimanapun juga Xiao Yuan sudah membangkitkan semangatnya dan dapat bermain dengannya untuk waktu yang lama. Bagi Chang Mo hal ini sangat menyenangkan dan dia berniat mematahkan semangat Xiao Yuan sebelum membunuhnya. Sepertinya aku harus menunjukkan hasil latihanku bersama Bing, kata Xiao Yuan dengan santai. Bing yang berada di dalam liontin merasa sangat senang dan berkata, tunjukkan padanya kalau rekan dari tuan ini bukanlah orang lemah, kau mewarisi kemampuanku walaupun belum sempurna seharusnya mampu untuk menghajarnya. Xiao Yuan mengangguk dan tato di punggungnya mulai menyala. Aura di sekitarnya mulai masuk ke dalam tubuhnya dalam jumlah yang besar. Chang Mo mengerutkan keningnya dan merasakan udara di sekitar Xiao Yuan mulai terasa berbeda. Api emas muncul di dahinya dan auranya meledak seperti badai. Sayap api emas muncul di punggung Xiao Yuan dan kekuatannya mengalami lonjakan yang besar. 2 lawan 1, aku masih mampu untuk mengatasinya, majulah dan mari kita akhiri di sini. Xiao Yuan mengundang Chang Mo dengan tangannya dan memintanya untuk menyerangnya. Ini baru menyenangkan. Chang Mo bergerak ke arah Xiao Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangan merah menghilang dan muncul di belakang Xiao Yuan. Chang Mo dengan cepat berada di depan Xiao Yuan dan melakukan serangan dari dua arah yang berbeda. Tinju yang ganas diarahkan langsung dari depan dan belakang. Aura yang ganas dari tinju itu menciptakan sebuah gelombang kejut yang kuat dan Chang Mo memulai serangan terus-menerus dengan brutal. Xiao Yuan tidak berniat untuk lari dan menangkis tinju ganas dari Chang Mo dengan kedua tangannya. Sedangkan untuk bagian belakang Xiao Yuan menggunakan kedua sayap api untuk menangkis tinju bayangan merah Chang Mo tanpa kesulitan sedikitpun. Chang Mo terus-menerus memompaki miliknya dan tinjunya menjadi semakin ganas, namun Xiao Yuan juga menyerap aura di sekitarnya dalam jumlah yang besar dan kekuatannya berada di tingkat yang sama dengan Chang Mo. Sudah cukup permainannya, sekarang giliranku yang menyerang. Xiao Yuan memusatkan ki miliknya ke dalam tato di punggung tangan kanannya. Sayap api emas menamparkan bayangan Chang Mo dengan keras dan membuatnya hancur menjadi asap merah di udara. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan meninju Chang Mo dengan kekuatan penuhnya, tinju raja. Tinju Xiao Yuan tepat mengenai dada Chang Mo dan cahaya putih menyeretnya sangat jauh ke belakang. Chang Mo menghantam tebing di belakangnya dan ledakan besar terdengar sangat mengerikan. Bab 145. Waktu habis. Chang Mo keluar dari puing-puing batu dan mengusap darah di sudut mulutnya, sisik keras di dadanya mulai berjatuhan dan pecah. Saat ini dia masih terkejut melihat kekuatan Xiao Yuan yang mengalami peningkatan besar, terlebih api emas di dahinya memancarkan sesuatu yang mengerikan dan kedua sayap api di punggungnya sangatlah kuat. Sebelumnya kekuatan Xiao Yuan bahkan tidak berarti apa-apa di depannya, namun sekarang pertahanannya bahkan dapat ditembus dan Chang Mo tidak berani mengabaikannya. Jika dia terkena pukulan Xiao Yuan secara terus-menerus, maka dia akan terluka dengan parah di bawah tinju Xiao Yuan. Aura membunuh Chang Mo meledak dari dalam tubuhnya dan ekspresinya menjadi sangat serius. Xiao Yuan tersenyum dan mencibir dengan jijik, di mana senyum kebanggaanmu itu? Apakah setelah terkena pukulan keras otakmu juga terkena kerusakan? Bicaralah sesukamu. Chang Mo menyerap kembali aura merah di tubuhnya dan kekuatannya melonjak secara drastis. Tombak berwarna putih dengan tingkat penciptaan muncul di tangannya. Artifak ini jauh lebih kuat dari palu milik Ye Lin dan aura membunuh yang dikeluarkan tombak itu jelas tidak sederhana. Kemungkinan tombak itu sudah memakan banyak nyawa dan bermandikan darah korbannya. Xiao Yuan merasa bahwa kali ini Chang Mo tidak akan bermain-main seperti sebelumnya, dia akan mengincar nyawanya dan fokus Xiao Yuan menjadi lebih kuat.
Chang Mo memutar tombak di tangannya dan menusuk ke arah Xiao Yuan. Ki merah keluar dari ujung tombak dan melesat ke arah Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan memobilisasi sumber ki miliknya dan melompat ke atas langit untuk menghindari ki tombak yang ganas. Namun dengan kecepatan yang luar biasa Chang Mo sudah berada di atas kepala Xiao Yuan dan mengayunkan tombaknya. Sayap api miliknya menutup bagian depan dan tombak itu ditahan dengan sempurna. Xiao Yuan mengepakkan sayap api dan mendorong Chang Mo ke belakang. Api emas melesat ke arah Chang So seperti bulu yang tajam, namun Chang Mo segera memutar tubuhnya dan aura merah di tubuhnya mengamuk dengan gila. Semua bulu api emas berhasil dibelokkan olehnya dan api emas mulai membakar pohon di bawah. Entah mengapa Chang Mo sedikit merasa khawatir dengan kekuatan api emas Xiao Yuan dan merasa sulit untuk membunuhnya. Fondasi milik Xiao Yuan sama sekali tidak di bawahnya, entah dalam segi pertahanan, serangan dan kekuatan jiwa semuanya sudah berada di atas kultivasinya. Sehebat apapun keluarga Xiao seharusnya mereka tidak akan mungkin melatih seseorang ke tingkat yang seperti ini. Chang Mo berpikir kalau ada orang yang mengajari Xiao Yuan di belakangnya dan setidaknya orang itu adalah seorang master yang sangat kuat. Kekuatan seperti ini tidak mungkin dicapai dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, jadi hanya kemungkinan ini yang bisa dipikirkan oleh Chang Mo untuk sekarang. Teknik tombak sisik naga. Chang Mo memutar tombaknya dan ki merah yang keluar dari tombak membentuk seekor naga. Naga itu berputar di atas langit dan jika Xiao Yuan masih bisa menghentikannya maka tidak ada pilihan lain selain mundur. Waktunya sangatlah sedikit dan jika dia tidak mundur tepat waktu maka keselamatannya akan terancam. Chang Mo mengayunkan tombaknya dan naga merah itu melesat ke arah Xiao Yuan. Naga itu membuka mulutnya dan berniat untuk menelan Xiao Yuan. Xiao Yuan mengambil pedang Dewa Petir dan melakukan gerakan tusukan, niat pedang pembunuh. Pedang pembunuh dewa. Cahaya pedang yang dialiri oleh petir emas melesat ke arah naga merah. Asteris boom, asteris. Kedua serangan ini saling bertabrakan dan menciptakan ledakan besar. Area di sekitar tempat itu mengalami kerusakan yang parah dan Xiao Yuan terpental sangat jauh karena efek ledakan. Chang Mo tidak jauh berbeda namun keduanya sama sekali tidak memiliki luka yang serius pada tubuh mereka. Kekuatan fisik mereka sangat kuat dan sulit untuk dihancurkan dengan ledakan seperti ini. Hahaha, bertarung denganmu sungguh sangat menyenangkan. Jika bukan karena aku membangkitkan makhluk berbahaya itu, mungkin aku akan bertarung sampai mati denganmu dan menentukan pemenangnya sampai akhir. Kata Chang Mo dengan semangat. Apa maksudmu dengan makhluk itu dan apa yang sebenarnya kalian kelompok penyembah naga rencanakan? Tanya Xiao Yuan dengan dingin. Karena kau sudah menemaniku bermain sejauh ini maka tuan ini akan menjawab pertanyaanmu. Lagi pula kau akan tetap mati meskipun bukan aku sendiri yang membunuhmu. Chang Mo melanjutkan, tujuan kami yang sebenarnya bukan membunuh kalian, tapi memberikan teror mengerikan kepada kalian. Kota awan akan hancur dan kami sudah membangkitkan makhluk yang tidak mungkin bisa dilawan ahli tingkat penciptaan. Para orang tua tingkat origin itu membutuhkan waktu untuk datang kemari dan sampainya mereka di tempat ini maka semuanya pasti sudah terlambat. Xiao Yuan menanggapi hal ini dengan serius, jika hal ini merupakan sebuah kebenaran maka semua orang yang berada di kota awan harus segera pergi dan melarikan menjauh. Kalau tidak monster yang disebutkan oleh Chang Mo, terlebih kota awan masih termasuk wilayah kekuasaan dari keluarga Xiao. Namun hal ini masih belum dikonfirmasi benar adanya, jadi Xiao Yuan tidak berniat untuk pergi untuk lari. Bab 146. Teror Kota Awan. Asteris swoosh. Asteris. Xiao Yuan dan Chang Mo merasakan fluktuasi aura yang sangat kuat di pusat hutan monster, bis yang berada di pusat hutan mengamuk dan mendobrak penghalang. Jumlahnya ada ribuan dan kekuatannya seperti pasukan elit dari keluarga unggul. Jika ribuan bis ini menghancurkan batasan penghalang maka akan terjadi gelombang bis yang akan langsung mengarah ke Kota Awan. Tuan Kota Awan hanyalah seorang kultivator tingkat penciptaan dan wakilnya hanya berada di lapisan pertama. Sisanya hanya berada di tingkat langit dan bumi. Xiao Yuan bahkan tidak yakin bahwa penghalang yang dipasang di Kota Awan mampu menangani bis ini. Hahaha, sepertinya sudah dimulai. Aku harap kau tidak mati terlalu cepat, bagaimanapun juga kita masih memiliki hutang pertarungan yang belum diselesaikan. Chang Mo tertawa dengan gila dan mengeluarkan token pemindahan. Xiao Yuan tidak berniat untuk menghentikan Chang Mo pergi dan sosoknya menghilang. Informasi yang didapatkan dari Chang Mo cukup mengejutkannya. Daripada dirinya harus melanjutkan pertarungan yang hasilnya tidak jelas, lebih baik dia kembali dan memperingatkan semua orang tentang gelombang bis yang akan datang. Setidaknya jumlah mereka ada ribuan dan banyak sekali bis yang setara dengan tingkat penciptaan. Terlebih masih banyak nyawa yang akan mati jika hal ini dibiarkan, bagaimanapun juga dia tidak bisa melihat pemandangan semacam ini. Xiao Yuan mengeluarkan token dan menghancurkannya, dalam sekejap dia dikirim kembali di perkemahan dan di sana terlihat banyak orang yang menunggunya. Qin Yue yang melihat Xiao Yuan bergegas melompat ke arahnya dan memeluknya dengan erat, syukurlah kau baik-baik saja. Semua orang tahu bahwa kekuatan besar yang dimiliki Chang Mo bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kultivator tingkat penciptaan biasa. Namun Xiao Yuan berada di sana untuk menahan Chang Mo dan tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya. Xiao Kang dan yang lainnya menghampiri Xiao Yuan, adik.
Bagaimana dengan monster itu, apakah dia sudah mati? Kekuatannya setara dengan kultivator tingkat penciptaan lapisan ketiga, bagaimana mungkin dia bisa mati di tanganku dengan mudah? Aku hanya bisa bertarung seimbang dengannya, kata Xiao Yuan dengan jujur. Lupakan, bahkan keluarga kalian tidak akan bisa membantu apapun. Saat ini di pusat hutan. Xiao Yuan melanjutkan, lupakan masalah ini. Suruh Tuan Kota Awan kemari. Ada hal yang perlu aku diskusikan. Adik, kau mungkin tidak tahu. Kelompok penyembah naga bukan hanya menyerang kita, bahkan Tuan Kota Zeng juga diserang secara diam-diam. Walaupun dia tidak mati namun saat ini dia sedang memulihkan lukanya, kata Xiao Kang dengan jujur. Ye Lin maju dan berkata, Saudara Xiao, lebih baik mendiskusikannya kepada kami terlebih dahulu. Siapa tahu ini informasi yang sangat penting untuk semua keluarga. Keluarga kalian tidak akan bisa membantu apapun. Butuh waktu 1 minggu untuk sampai ke tempat ini dan bahkan keluarga utama tidak memiliki token pemindahan ke Kota Awan, kata Xiao Yuan dengan cemas. Apa maksud dari Saudara Xiao? Ye Lin masih tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan Xiao Yuan. Kota Awan akan hancur, akan terjadi gelombang bis yang jumlahnya ribuan. Ada puluhan bis yang berada di tingkat penciptaan, terlebih orang dari kelompok penyembah naga mengatakan bahwa ada satu bis yang kekuatannya bahkan tidak bisa dihadapi oleh ahli tingkat penciptaan. Xiao Yuan melanjutkan, hanya satu orang ahli tingkat penciptaan dan kalian sudah lari ketakutan. Sekarang kalian dihadapkan di depan pertarungan yang hasilnya sangat jelas yaitu kematian. Apakah saudara Ye Lin yakin mau masuk ke dalam pertarungan ini? Ye Lin dan semua orang sangat terkejut dengan perkataan Xiao Yuan mengenai gelombang bis yang sangat menakutkan. Ekspresi semua orang terlihat sangat suram dan beberapa orang bahkan berniat untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka akan mau berpartisipasi dalam pertarungan yang hasilnya sangat jelas? Tidak ada harapan untuk menang dan bahkan jika pertempuran dimulai, ini tidak akan membutuhkan waktu lama sampai mereka semua terbunuh. Semua orang masih berada di tingkat langit dan terlalu berlebihan jika harus menghadapi bis tingkat penciptaan. Lebih parahnya lagi yang harus mereka lawan jumlahnya sangat banyak dan tidak mungkin untuk melukai bis sekuat itu. Xiao Yuan sendiri sudah menebak bahwa hal ini akan terjadi, sekumpulan bocah manja ini tidak pernah merasakan bahaya yang bahkan dapat merenggut nyawa mereka. Jadi dalam keadaan ini bahkan mereka akan merasa ragu untuk bertarung bersama. Keluarga mereka selalu membuat mereka merasa aman dan bahkan jika di dalam pertarungan, tidak akan ada satupun dari mereka yang akan meresikokan nyawanya. Kultivator benua Xian memang jauh lebih kuat dari benua Tianxuan, namun semua itu berkat kepadatan aura di benua ini dan sumber daya yang lebih baik. Mereka tidak pernah bisa memahami satu hal yaitu hukum kehidupan kultivator yang sebenarnya. Sebagai kultivator yang mengejar kekuatan, mereka harus siap menerima segala resiko bahkan jika kematian yang ada di depan mereka. Xiao Yuan sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Walaupun umur dan pengalamannya tidak bisa disamakan oleh monster tua lainnya, namun dia sudah cukup banyak mengalami rasa sakit dan penderitaan demi kekuatan yang dimilikinya saat ini. Mungkin tidak ada alasan baginya untuk melindungi nyawa orang yang tidak dikenalnya, namun hati nuraninya mengatakan bahwa jika dia meninggalkan nyawa yang tidak bersalah ini maka hidupnya akan dihantui rasa bersalah. Bab 147. Maju atau mundur. Xiao Yuan memegang bahu Qin Yue dan berkata, pergilah bersama dengan yang lainnya dari Kota Awan, berikan kabar ini pada para orang tua itu secepat mungkin. Biarkan saudaramu saja yang pergi dan aku akan tetap di sini denganmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak membebanimu. Qin Yue terlihat sangat bersungguh-sungguh. Xiao Yuan menghela nafas panjang dan merasa percuma jika meyakinkan gadis ini. Namun entah mengapa dia cukup senang karena masih ada yang peduli dengan nasib banyak orang. Xiao Yuan melihat ke arah ketiga saudaranya dan berkata, kakak, kalian harus segera kembali dan pastikan untuk meminta bantuan kakek secara langsung. Jika kau tetap tinggal maka kami. Kakak, aku tidak akan mengulangi perkataanku. Jangan membuatku melakukan tindakan kasar dan melumpuhkan kalian di sini. Semakin cepat kakek datang kemari maka tingkat bencana ini mungkin akan berakhir, kata Xiao Yuan dengan tegas. Xiao Kang merasa tidak senang dengan hal ini dan berkata, apakah kau bermaksud untuk bunuh diri di tempat ini? Kakek akan membunuhku jika tahu kalau aku pergi meninggalkanmu. Apakah layak dirimu yang berbakat mati di tempat ini demi mereka? Xiao Yuan memegang bahu Xiao Kang dan tersenyum. Dulu ayahku pernah berkata bahwa semakin kuat dan dewasanya seseorang akan memiliki tanggung jawab yang harus dipikul di pundaknya. Awalnya aku tidak terlalu paham dengan hal ini namun seiring berjalannya waktu aku mulai mengerti maksudnya. Xiao Yuan melanjutkan, Kota Awan adalah milik keluarga Xiao. Mereka yang tinggal di sini yakin bahwa keluarga Xiao akan melindungi mereka dari segala ancaman. Bagaimana mungkin aku mengkhianati kepercayaan mereka? Setidaknya aku akan mati bukan sebagai pecundang yang tidak bertanggung jawab. Kakak adalah orang yang akan menjadi patriark masa depan keluarga Xiao, jadi jangan bertindak egois. Semakin cepat kakek datang kemari maka peluang hidupku akan semakin tinggi. Xiao Kang menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, sekarang aku mulai ragu dengan terpilihnya diriku sebagai patriark masa depan, kau memiliki kelayakan untuk itu.
Tolong jangan katakan itu, aku tidak pernah menginginkan gelar patriark, kita masih muda dan perlu belajar. Seiring berjalannya waktu kakak juga akan mengetahui hal ini asalkan kakak keluar melihat dunia yang sebenarnya. Xiao Yuan berkata dengan santai. Baiklah kalau begitu, berusahalah untuk tetap hidup, jika kau tidak bisa menghadapinya maka lari dan selamatkan nyawamu. Tidak akan ada orang yang akan menyalahkanmu atas bencana ini, kata Xiao Kang dengan santai. Xiao Dong dan Xiao Yang juga memikirkan hal yang sama, mereka sadar bahwa adik mereka sudah tumbuh menjadi pria yang luar biasa. Bahkan mereka sendiri merasa malu jika dibandingkan dengan adiknya yang hebat, mungkin ini adalah sebuah pelajaran yang berharga bagi mereka di masa depan. Baik, aku akan pergi ke mansion Tuan Kota untuk memeriksanya. Xiao Yuan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat ke mansion Tuan Kota. Qin Yue mengikutinya di samping dan merasa senang karena Xiao Yuan tidak menolaknya. Ye Lin yang melihat kepergian mereka masih terlihat sangat bimbang. Dirinya sangat ingin pergi dan bertarung dengan bis yang mengancam kota awan, namun tangannya tidak bisa berhenti gemetar dan ketakutan akan kematian melanda hatinya. Tang Yu yang melihat hal ini menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Ye Lin, di sini bukanlah tempat kita dan jangan samakan dirimu dengannya. Xiao Yuan bahkan bisa bertarung seimbang melawan monster itu, bagaimanapun juga kekalahan kita adalah hal yang wajar. Yun Suang yang mendengar hal ini juga sependapat dengan Tang Yu. Terlebih gelombang bis ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi, Qin Yue memilih tetap tinggal dan berada di samping Xiao Yuan. Yun Suang tidak mengerti dengan jalan pikirannya, apakah dia harus menyebut Qin Yue bodoh atau pintar. Di sisi lain dia cukup mengaguminya bahwa dia bersedia menemani orang yang dia suka bahkan dalam keadaan berbahaya seperti ini. Sangat jarang ada seseorang yang melakukan hal sampai seperti ini untuk orang lain. Sudah kuputuskan, aku akan membantunya, aku adalah jenius dari keluarga Ye dan rasa takut ini sangat mengganggu. Aku tidak bisa mempermalukan nama keluargaku dan lebih baik mati di medan pertarungan. Kata Ye Lin dengan tegas. Ye Lin terbang dengan cepat dan berniat untuk menyusul Xiao Yuan. Tang Yu yang melihat hal ini sedikit bingung, namun apa yang dikatakan Ye Lin membuatnya mengerti bahwa jika dia kembali maka dia akan menanggung malu untuk seumur hidupnya. Walaupun Xiao Yuan mematahkan satu tangannya hal ini terbilang cukup murah. Lengan yang patah masih bisa disembuhkan dan harga diri yang hilang mungkin bisa kembali. Segera dia terbang dan berniat menyusul Ye Lin. Xiao Kang dan kedua saudaranya pergi, Yun Suang yang melihat mereka memutuskan untuk kembali. Dirinya tidak mau mengikuti Ye Lin dalam menghalau bis yang jelas mereka akan dikalahkan. Jadi lebih baik memilih pilihan aman dan pergi bersama Xiao Kang. Kebanyakan tuan muda lainnya juga memikirkan hal yang sama dengan Yun Suang. Bagaimanapun juga mereka tidak ingin ikut dan meresikokan nyawa mereka. Kota awan bukan milik mereka dan tidak ada alasan untuk tetap tinggal, nyawa mereka jauh lebih penting dari apapun dan kembali adalah pilihan yang paling tepat untuk saat ini. Bab 148. Ahli Strategis. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka berempat sampai mansion Tuan Kota. Keadaan tempat itu terlihat berantakan dan seperti baru ada yang melakukan pertarungan di sana. Xiao Yuan masuk ke dalam dan beberapa orang datang ke arahnya, salah satu dari mereka adalah Zheng Ku yang merupakan tuan dari kota awan. Orangnya terlihat tipis dan tubuhnya penuh luka, Zheng Ku mengenal baik siapa Xiao Yuan dan yang lainnya dan memberi hormat. Ada apa tuan muda dan nona datang kemari? Maafkan saya karena tidak bisa menolong tuan muda Xiao Yuan di hutan monster, mohon tuan muda memakluminya. Kata Zheng Ku dengan sopan. Tuan Zheng Ku memiliki masalahnya sendiri. Sepertinya kelompok penyembah naga juga ikut mengincar nyawa Tuan Zheng Ku. Kata Xiao Yuan dengan santai. Saya juga tidak tahu apapun tentang situasi saat ini. Namun saya bersyukur karena Tuan Muda baik-baik saja. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Tuan Muda maka saya akan mendapatkan masalah yang serius. Kata Zheng Ku dengan santai. Sesuai harapanmu sekarang kau mendapatkan masalah yang serius. Kelompok penyembah naga ini sudah menyusun rencana yang mengerikan untuk kota awan. Aku di sini untuk mendengar keputusanmu. Xiao Yuan terlihat sangat serius. Zheng Ku sangat bingung dengan hal ini dan tidak tahu rencana macam apa yang disusun kelompok penyembah naga. Namun Xiao Yuan menceritakan semua tentang gelombang bis yang tidak lama lagi akan terjadi. Perlahan wajah Zheng Ku mulai berubah dan kengerian gelombang bis ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Tidak ada cukup kultivator yang dapat menahan gelombang bis ini dan bahkan jika melawan pun hanya masalah waktu sampai kota awan tersapu bersih. Xiao Yuan melihat kebingungan dari ekspresi Zheng Ku dan berkata, "Hah? Dengarkan aku, ini bukan waktunya untuk bingung, segera atur evakuasi bagi orang biasa dan semakin mereka cepat pergi maka semakin baik." Zheng Ku menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sampaikan perintahku kepada penjaga dan kumpulkan semua kultivator dan penjaga yang kita miliki di benteng selatan. Fokuskan di satu sisi dan jika ada yang lari ataupun bersembunyi, bunuh mereka di tempat." Xiao Yuan merasa puas dengan hal ini dan beginilah seharusnya sikap yang ditunjukkan Tuan Kota, dia harus siap dengan segala macam bencana yang akan datang. Bagaimanapun juga dia adalah tuan kota yang dipilih untuk melindungi kota awan.
Xiao Yuan melambaikan tangannya dan 10 orang yang merupakan pasukan bayangan miliknya keluar dengan paksa dari dunia liontin emas. Semua orang sangat terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari 10 orang ini. Yang terakhir adalah Song Xi dan Xie Tan memberi hormat kepada Xiao Yuan diikuti 10 orang lainnya. Bagus, kalian tidak mengecewakanku dan berhasil menerobos ke tingkat penciptaan, kata Xiao Yuan dengan puas. Apa perintah Tuan Muda, kata pasukan bayangan yang siap untuk menerima perintah. Kali ini akan ada gelombang bis yang akan menyerang kota awan. Kekuatan kalian akan sangat dibutuhkan untuk hal ini, jika kalian ingin mundur maka sekaranglah waktu yang tepat. Aku tidak ingin membawa beban yang tidak berguna dan kalian bisa pergi, kata Xiao Yuan dengan dingin. Tolong jangan remehkan kami, pasukan bayangan sudah bersumpah setia kepada Tuan Muda. Bahkan untuk menyerahkan nyawa kami, tidak akan ada keraguan di hati kami. Song Xi menegaskan hal ini kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan mengangguk dan melihat ke arah Ye Lin dan Tang Yu, apa yang kalian berdua inginkan di sini? Kami akan membantu melawan gelombang bis ini, biarkan kami ikut dan saudara Xiao bisa mengaturnya, kata Ye Lin dan Tang Yu dengan tegas. Karena kalian sudah memutuskannya maka kalian harus mendengarkan perintahku. Lupakan nama keluarga kalian karena hak itu tidak akan membantu. Pergi bersama 5 orang pasukan bayangan ke benteng selatan kota ini. Seharusnya akan ada beberapa bis yang akan keluar terlebih dahulu, pastikan saja mereka tidak mendobrak penghalang kota. Seharusnya pekerjaan ini akan mudah untuk kalian lakukan, kata Xiao Yuan dengan tegas. Kami akan melakukannya, Ye Lin dan Tang Yu berkata dengan tegas. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, Xie Tan, pergi bersama mereka, buatlah jalur agar bis bergerak di satu arah. Tuangkan minyak ke dalam jalur yang kau buat, jika ribuan bis itu menyebar takutnya hal ini akan menjadi rumit. Pastikan di tengah jalur itu kalian membuat kolam jebakan, gunakan tenaga para prajurit atau kultivator yang lain jika diperlukan. Sesuai perintah Tuan Muda, Xie Tan memilih 5 orang untuk ikut bersama dengannya dan pergi mengerjakan perintah Xiao Yuan. Zheng Ku sedikit terkejut dengan kecakapan yang dimiliki oleh Xiao Yuan. Qin Yue yang melihat hal ini juga cukup terkejut seolah Xiao Yuan adalah seorang ahli strategis yang sudah biasa melakukan pertempuran dalam skala besar. Xiao Yuan mengeluarkan slip giok dan menuangkan pesan miliknya, Tuan Kota. Kumpulkan bahan-bahan ini, seharusnya itu adalah sampah yang tidak berguna. Pastikan untuk membuatnya sebanyak mungkin, bisa atau tidak kita melewati gelombang bis ini akan tergantung seberapa banyak benda yang bisa dibuat. Zheng Ku mengambilnya dan cukup terkejut dengan hal ini. Jika benar maka bukanlah hal yang mustahil untuk melewati bencana ini begitu saja. Saya akan memastikan semua alkemis itu bekerja sama, saya akan langsung pergi ke benteng selatan dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Zheng Ku bergegas pergi dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bab 149. Bertahan untuk menang. 3 hari waktu berlalu dengan cepat pengaturan yang direncanakan Xiao Yuan selesai dengan mudah. Hanya ada beberapa bis tingkat langit yang keluar dari dalam hutan monster, namun mereka semua dibunuh oleh penjaga di barisan depan. Ye Lin, Tang Yu dan Qin Yue melakukan pertarungan cukup baik, selain mereka bertiga semuanya sudah pergi keluar dari kota awan dan melarikan diri. Xiao Yuan sama sekali tidak membencinya dan menghargai keputusan mereka. Lagi pula gelombang bis ini terlalu menakutkan dan sulit untuk mengatakan kalau mereka akan kembali dalam keadaan utuh. Namun menahan bis ini adalah tindakan yang dibutuhkan untuk saat ini. Para pengungsi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berlari karena kebanyakan dari mereka hanya orang biasa, wanita dan anak-anak. Jika mereka tidak menahannya hanya masalah waktu sampai sekumpulan bis ini menyusulnya. Jadi tindakan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia bagi mereka. Semua orang sudah siap di barisan mereka dan menjalankan rencana, setidaknya mereka memiliki kekuatan 15 kultivator tingkat penciptaan termasuk dirinya. Sisanya ada ratusan di tingkat langit dan ribuan orang di bawahnya, mereka terlihat sangat berani dan tidak takut akan kekuatan bis yang akan mereka hadapi. Zheng Ku memberi hormat dan berkata, Tuan Muda Xiao Yuan, apakah kita perlu menyerang langsung ke hutan monster dan memancing mereka? Kita tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun juga kita sudah menyiapkan jebakan yang bagus. Gerombolan bis ini mungkin sangat kuat namun mereka tetap hanyalah bis tanpa akal. Mereka hanya akan maju tanpa memikirkan apapun tanpa mengetahui jebakan yang sudah dipasang untuk mereka, karena itulah kita akan memanfaatkan kekurangan bis ini, kata Xiao Yuan dengan tegas. Tuan Muda memang bijaksana dan sangat cerdas. Orang tua ini benar-benar mengaguminya, kata Zheng Ku dengan tulus. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan berkata, suruh semua orang yang berada di luar untuk kembali, sepertinya sekumpulan bis ini sudah datang. Zheng Ku mengangguk dan memberikan komandonya, semua orang yang sibuk di bawah segera berlari memasuki gerbang kota. Qin Yue berdiri di samping Xiao Yuan dan memegang tangannya dengan erat. Jantung semua orang saat ini berdegup dengan kencang dan ketegangan mulai melanda. Mereka akan dihadapkan oleh sekumpulan bis yang sangat banyak dan kekuatannya bukanlah hal yang sederhana. Jika rencana ini gagal maka hanya akan ada kematian yang menunggu mereka. Asteris Groar, asteris. Raungan bis mulai menggema dari arah hutan,
tanah mulai sedikit berguncang dan tatapan semua orang berfokus pada arah hutan monster. Lakukan sekarang, Xiao Yuan memberikan komandonya. Xie Tan menembakkan anak panah yang ujungnya terdapat api. Anak panah itu melesat ke bawah dan api yang besar mulai menyala membentuk sebuah jalur, ribuan bis perlahan keluar dari hutan dan semua orang merasa sangat terkejut. Jumlah mereka memang lebih banyak namun kekuatannya sama sekali terpaut sangat jauh, takutnya jika mereka menggunakan cara kasar dan bertarung langsung maka hanya masalah waktu sampai mereka tersapu bersih. Bis itu melihat dinding api di kedua sisi dan terlihat ragu untuk melewatinya. Ribuan bis itu hanya mengikuti naluri mereka dan maju ke depan sesuai perhitungan Xiao Yuan. Xie Tan dan yang lainnya sudah membuat danau minyak besar yang berada di tengah jalur, danau itu ditutupi oleh jerami dan banyak bis yang memaksa maju dan melewatinya. Xiao Yuan merasa kalau sudah cukup banyak bis yang masuk ke dalam perangkapnya. Song Si, lakukan sekarang, teriak Xiao Yuan yang memberikan perintahnya. Song Si terbang ke atas langit dan memobilisasi sumber ki miliknya. Song Si membentuk segel di tangannya dan nyala api muncul di tangannya, api itu membentuk sebuah ular dan bergerak ke arah gerombolan bis. Asteris boom, asteris. Ular api itu mengenai salah satu bis di bawah dan membuatnya terbakar sampai mati. Api yang membakar tubuhnya mulai menjalar ke bawah dan mengenai jerami. Tiba-tiba ledakan api di bawah mulai membesar dan hampir ratusan bis dibakar hidup-hidup di dalam kolam api. Semua orang yang melihat hal ini merasa sangat senang dan rencana mereka tidak berakhir dengan sia-sia. Ratusan bis mati karena terbakar hidup-hidup dan hal ini akan meringankan beban mereka. Walaupun cara ini terlihat sederhana namun hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kalian semua jangan lengah. Terdapat bis yang memiliki ketahanan api yang cukup tinggi, siapkan panah besar milik kalian dan fokus untuk membunuh bis yang berhasil keluar dari dalam kolam api. Teriak Zengku dengan keras. Semua orang mulai bersiap dan menggunakan alat bantu berupa panah dengan ukuran yang besar. Setiap bis yang berhasil lolos dari kolam api akan ditembak mati oleh mereka, jadi ini akan mengurangi kerusakan yang dimiliki oleh kota awan. Sebisa mungkin Xiao Yuan membuat rencana agar menjaga jarak dari bis, setidaknya dia berniat mengurangi kekuatan tempur mereka agar tidak banyak memakan korban jiwa. Bagaimanapun juga perbedaan kekuatan terlalu besar dan hanya cara ini satu-satunya yang dapat dia pikirkan. Menyimpan tenaga sebanyak mungkin dan menghindari pertarungan yang tidak diperlukan. Bahkan dengan metodenya yang sederhana ini dia dapat membunuh bis tingkat penciptaan, jika hal ini diteruskan maka kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Semua orang sangat mengagumi metode ini dan semangat di dalam hati mereka mulai tumbuh, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan bahkan dengan sedikit upaya mereka dapat membunuh ratusan bis kuat yang belum tentu bisa dikalahkan oleh mereka bersama. Bab 150. Efektivitas pertempuran. Waktu berlalu selama setengah hari dan saat ini ratusan mayat bis tergeletak di tanah membentuk tumpukan mayat. Namun setelah banyak membunuh banyak dari bis, jumlah mereka masih sangat banyak dan terus berdatangan dari dalam hutan monster. Xiao Yuan dan para ahli tingkat penciptaan lainnya belum melakukan gerakan apapun, namun dalam pertempuran ini Ye Lin dan Tang Yu sangat mengerti dengan bahaya yang saat ini di hadapan mereka. Jika bukan karena strategi yang disusun oleh Xiao Yuan dengan rapi, mereka tidak akan mungkin bertahan sampai sekarang. Bing sesekali keluar dan melahap jiwa bis yang di sekitarnya, dia tidak bisa melewatkan jiwa bis yang sudah mati dan Xiao Yuan tidak keberatan dengan hal ini. Walaupun Bing tidak bisa membantunya dalam mengatasi ini namun dia cukup bersyukur kalau Bing memberinya informasi dan saran yang bagus. Xiao Yuan merasakan keanehan pada akar spiritual emas di dalam tubuhnya, dan tian miliknya saat ini dipenuhi dengan energi luar yang tidak jelas. Rasa sesak di dadanya terasa sangat jelas dan entah mengapa dia sangat ingin turun untuk bertarung. Namun dia masih tetap menjaga ketenangannya dan mencoba untuk tidak merusak rencana yang sudah dia susun. Namun melihat semua ini dengan mata kepalanya sendiri membuat darahnya mendidih dan tidak sabar untuk bereaksi. Bing melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Ada apa denganmu? Mengapa kau menyerap jiwa bis?" "Aku tidak melakukan apapun," kata Xiao Yuan dengan jujur. Bing melihatnya dengan seksama dan berkata, "Teknik Kaisar Perang. Apakah mungkin teknik ini yang memicu penggunanya, atau akar spiritual di dalam tubuhmu yang melakukannya? Apakah ada sesuatu yang aneh? Aku merasa energi tidak terbatas bersarang di dalam dantianku. Terlebih aku jauh lebih bersemangat untuk terjun ke bawah dan membunuh bis dengan tanganku sendiri. Aku tidak bisa membedakan apakah ini sifat alami atau dorongan dari akar spiritual emas," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Bodoh, kau mendapatkan sebuah pencerahan besar dalam teknik Kaisar Perang yang sesungguhnya. Jangan lewatkan kesempatan ini dan pahami baik-baik. Kau mungkin akan mendapatkan manfaat besar nanti," kata Bing Yang dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan tidak mengerti apapun tentang hal ini, perasaan ini baru pertama kali dia rasakan dan mungkin dia harus bermeditasi dan memahaminya dengan baik. "Tuan Zengku, aku serahkan sisanya padamu, aku akan mundur untuk sementara waktu. Jika kalian bertindak sesuai rencana maka hal ini tidak akan menjadi terlalu sulit," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Tuan muda bisa tenang, serahkan komando kepadaku, saya akan memastikan bahwa rencana ini berjalan sesuai perhitungan Tuan muda."
kata Zengku dengan percaya diri. Xiao Yuan mengangguk dan duduk di tempatnya, dia mulai berkultivasi dan mencerna pemahaman baru teknik kaisar perang. Zengku terlihat sangat bersemangat dan berteriak, siapkan ketapelnya. Kita akan menghancurkan bagian belakang. Semua kultivator tingkat langit bersiap untuk bertarung di garis depan, pertahankan ritme dan tetap saling menjaga. Puluhan ketapel raksasa didorong beberapa orang dan kali ini yang ditembakkan bukanlah bongkahan batu besar, melainkan sebuah bom yang merupakan racikan langsung yang diberikan Xiao Yuan kepada Zengku. Bahan material untuk membuat bom ini sangatlah mudah didapat, namun karena waktunya yang sangat sedikit para penyuling dan alkemis yang bekerja sama hanya dapat membuat sedikit. Zengku tidak tahu pasti seberapa kuat bom ini namun tidak ada keraguan sedikit pun yang ditujukan kepada Xiao Yuan setelah sampai sejauh ini. Saat ini dia hanya bisa berharap bahwa bom ini cukup membuat dampak yang besar dan membunuh banyak bis. Tembakan, teriak Zongke dengan keras. Ketapel itu mulai dilepaskan dan bola putih berisi cairan merah ditembakkan ke tengah bis yang mengamuk. Asteris boom, 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 asteris. Ledakan yang besar terus-menerus terjadi dan ketika bola itu menyentuh tanah, cairan di dalamnya mulai bercampur dan memicu ledakan besar. Bahkan bis tingkat penciptaan dapat terluka di bawah ledakan ini dan hal ini cukup membuat semua orang terkejut. Membuat kedua bahan dengan unsur yang saling berlawanan, akan menciptakan bahan itu meledak. Terlebih bola yang diciptakan para penyuling menahannya dengan baik dan membuatnya memicu ledakan yang lebih kuat. Kultivator tingkat langit yang berada di bawah juga sangat gigih, mereka bertarung dengan bis yang lolos dari kobaran api dan membunuhnya dengan mudah. Efektivitas pertempuran ini jauh lebih baik mengingat bis yang dapat keluar dari kobaran api hanya bis yang sudah melemah. Membunuhnya bukan masalah yang sulit selama mereka bekerja sama. Sedangkan bagian belakang diurus oleh serangan jarak jauh menggunakan bom, hal ini akan memberikan jeda waktu agar memperlambat pergerakan bis untuk tidak mencapai benteng dengan cepat. Bersambung.